Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Sword Art Online Progressive Oshinaki Yoru no Aria. Kalian pasti udah tahu kan tentang movie anime ini, yang dimana movie ini mengambil cerita dari anime Sword Art Online season satunya. Tapi yang menjadi karakter utamanya bukanlah sang pendekar pedang berwajah tampan Kirito. Jadi di movie ini akan mengambil cerita Sword Art Online dari sisi Asuna. Oke, tanpa perlu berpanjang kali lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Cerita berawal saat Asuna bangun di pagi hari. Ia kini bersiap untuk berangkat sekolah. Sebelum itu, Asuna datang ke ruang makan untuk sarapan. Di ruang makan, ayah, ibu, dan kakaknya sudah berada di sana. Terlihat kalau kakak dan ayah Asuna menyambutnya dengan sangat baik. Berbeda dengan ibunya, yang malah menyalahkan Asuna karena datang telat untuk sarapan. Ayah Asuna mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan bertanya soal sekolahnya Asuna. Asuna menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Bahkan ia mendapatkan nilai tertinggi di ujian UTS kemarin. Namun lagi-lagi ibunya Asuna ini nyeletuk dengan nada bicara yang gak enak. Ia bahkan seperti tak menghargai setiap usaha yang Asuna lakukan. Meski demikian, masih ada orang yang mendukung Asuna, yaitu kakaknya. Ia selalu menghargai setiap usaha dari Asuna dan menyuruhnya untuk tak memaksakan diri. Sampainya di sekolah, Asuna disambut oleh teman-temannya. Mereka sangat berterima kasih ke Asuna karena berkat diajari olehnya, mereka jadi mendapatkan nilai yang bagus. Di saat mereka tengah asing ngobrol, muncullah seorang gadis yang bernama Tozawa Misumi. Oh iya, karena nanti nama karakter di gamenya bernama Mito, kita sebut aja Mito biar kagak bingung. Mito ini menurut sumber yang Mimin cari, ia adalah karakter original dari movie ini. Jadi jangan bertanya kenapa ia tak ada di anime Sword Art Online Season 1. Perlu kalian ketahui, Mito ini merupakan murid yang sangat pintar. Bahkan ia adalah siswa yang mendapat peringkat 1 dalam UTS kemarin. Tak hanya pintar, Mito juga menyukai game seperti Mamang Kirito. Seperti yang kita lihat, Mito ini orangnya sangat manis dan anggun. Tetapi semua itu berubah ketika ia sedang bermain game. Mito yang dalam mode gamernya terlihat sangat ganas. Di suatu hari ketika Asuna pulang sekolah, ia tak sengaja melihat siaran ulang dari pemenang kompetisi game minggu lalu. Rupanya orang yang memenangkan kompetisi game itu adalah Mito, yang merupakan teman sekelasnya. Asuna yang tak ingin terlibat lebih jauh lagi memutuskan untuk pura-pura tak melihatnya. Namun di saat bersamaan tiba-tiba saja Mito segera menghentikan Asuna. Ya, inilah awal cerita dari kedekatan Asuna dan Mito. Bahkan saking dekatnya, mereka sering mabar bareng saat pulang sekolah. Tak lama setelah itu, Mito mendapatkan berita kalau game Sword Art Online akan segera rilis. Mito pun mengajak Asuna untuk bermain game SAO. Akan tetapi Asuna mengingat soal ibunya yang selalu menuntutnya untuk sempurna. Jadi ia menolak ajakan Mito untuk bermain game karena harus fokus untuk ujian sekolah. Mito menyadari kalau Asuna ini terlalu memaksakan diri, lalu mengajak Asuna bermain game sekali lagi. Tapi sebelum itu Mito menata rambut Asuna terlebih dahulu. Mereka pun menikmati senja seperti anak senja dikala senja datang mendekati maghrib. Hari pun telah berganti. Saat itu ada Pak Pos yang mengantarkan surat ke rumahnya Asuna. Ternyata surat itu untuk kakaknya. Asuna pun mengantarkan surat ke kamar kakaknya. Namun saat di kamar kakaknya, Asuna tak sengaja melihat alat yang bernama Nevergear. Mengingat Mito mengajak Asuna bermain game SAO, di sana Asuna pun langsung login menggunakan Nevergear milik kakaknya. Sling cling clang. Setelah selesai setting karakter, Asuna berhasil masuk ke game SAO. Asuna merasa seperti di dunia nyata, padahal ia berada di dunia game. Setelah login, terdapat NPC yang akan memandu player baru. Dan dengan polosnya Asuna bertanya kepada NPC, apakah temannya yang bernama Tozawa Mizumi ada di sini apa enggak? NPC menjawab nggak ada. Asuna yang masih awam dalam dunia game terus menanyai ke NPC itu. Saat sedang berdebat dengan NPC, tiba-tiba saja ada pria berbadan besar yang langsung membawanya pergi. Ternyata pria berbadan besar itu adalah Mito. Pantas saja dicari nggak ketemu, soalnya Tozawa Mizumi menggunakan nama Mito untuk nama karakternya. Mito bertanya, mengapa Asuna menggunakan nama aslinya? Asuna menjawab kalau ia nggak tahu perihal dunia game, jadinya ia pakai nama asli aja biar gampang cari. Terlepas dari hal itu, karena ini pertama kali Asuna bermain game SAO, Mito pun mengajari Asuna seluk-beluk dunia game SAO ini. Sampai tak terasa kalau hari sudah sore. Mengingat sebentar lagi waktunya makan malam, Asuna pun berpamitan ke Mito. Lalu saat Asuna ingin keluar dari game, entah mengapa tombol logout telah menghilang dari menu. Setelah dicek, ternyata tombol logout Mito juga menghilang. Kemudian seluruh player diteleportasi paksa ke kota Awah. Tak lama kemudian muncul sebuah avatar menggunakan jubah muncul di langit. Ia memberitahu kalau hilangnya tombol logout bukanlah sebuah bug, melainkan hilangnya tombol logout adalah fitur utama dari game Sword Art Online.
Avatar berjubah itu mengatakan kalau namanya adalah Kayaba Akihiko. Ia adalah pembuat sekaligus pengembang dari game Sword Art Online. Kayaba memberitahu jika ada orang yang mencoba melepaskan Evergear secara paksa, maka secara instan orang itu akan meninggoy akibat dari pancaran gelombang microwave yang sangat kuat. Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari game adalah dengan menyelesaikan 100 lantai yang ada, di mana di setiap lantainya ada boss monster yang harus dilenyapkan. Dan jika ada yang mati dalam game, maka secara otomatis orang itu akan mati di dunia nyata. Sebagai perpisahan, Kayaba Akihiko memberikan sebuah item ke seluruh player, dan item itu adalah cermin. Saat digunakan, secara otomatis semua karakter yang ada berubah menyerupai dengan tubuh playernya. Mengetahui kalau mati di game sama aja mati di dunia nyata, tentu saja hal itu memicu kepanikan dari seluruh player. Mito yang merupakan mantan seorang beta tester langsung mengajak Asuna untuk pergi dari kota. Mito memiliki tujuan untuk leveling. Karena mengingat hukum dalam game ini, statistik karakter mencerminkan kekuatan dari player, statistik yang penting adalah XP dan level. Jika level seorang player tinggi, maka akan menjamin mereka dapat bertahan hidup. Asuna yang awam perihal game ini hanya bisa menuruti perkataan dari Mito. Ketika perjalanan keluar dari kota awal, mereka berhadapan dengan monster Daewoo. Bagi Mito, monster itu cukup mudah untuk dihadapi. Tidak seperti Mito, Asuna sama sekali tak berkutik ketika digigit oleh monster itu. Asuna bahkan hampir mati karena hal tersebut. Tentu saja Mito berhasil menyelamatkan Asuna. Asuna cukup tertekan dengan keadaan saat ini. Mito yang mencoba untuk membuat Asuna tenang, mengatakan kalau ia akan memberitahu semua tentang game SAO. Langkah pertama yang Mito lakukan adalah memasukkan Asuna ke dalam daftar partinya. Singkat cerita, Mito mengajarkan mekanisme dari game SAO seperti charge attack, teknik bertarung, rangkaian serangan, mekanisme spawn monster, dan lain-lain. Terlebih lagi, Asuna memiliki tubuh yang atletis, karena di dunia nyata ia sering berolahraga. Karena hal itu, ia dapat meningkatkan kecepatan serangan pada pedangnya. Kayak Lancelot dari Mobile Legends gitulah gampangnya. Tang-ting, setelah farming kesana kemari, ini Asuna sudah mahir menjadi player SAO. Dan karena levelnya sudah lumayan tinggi, mereka pun memutuskan untuk memasuki sebuah gua di sana. Anehnya meski ada beberapa monster, sebagian kotak harta karun dalam keadaan terbuka. Hal itu menandakan kalau gua itu sudah di-looting oleh player yang duluan kesini. Dikala menyusuri ke dalam gua, mereka menemukan satu kotak harta karun yang masih belum dibuka. Ketika Asuna ingin membuka kotak itu, Mito pun langsung menghentikannya. Karena jika kotak harta karun belum dibuka, itu bisa saja sebuah trap atau sebuah jebakan. Setelah menyusuri lebih dalam lagi, mereka bertemu dengan beberapa player. Namun karena mereka membuka kotak harta sembarangan, lalu para monster muncul menyerang mereka semua. Awalnya Asuna ingin menyelamatkan mereka, tapi Mito pun langsung menghentikannya dan berkata, kalau sudah membuka kotak harta yang berisi trap, maka kecil kemungkinannya untuk selamat. Karena jumlah monster yang muncul bisa satu kampung durian runtuh. Dan benar saja mereka semua telah meninggal dunia baik dalam game atau dunia nyata. Hari pun menjadi malam. Mito masih membayangkan soal kejadian sewaktu di gua. Meski ia mantan beta tester, mental Mito pun jadi terguncang. Begitu juga dengan Asuna yang membeli banyak potion untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup. Untuk membuat Asuna tenang, Mito pun berjanji kalau ia tidak akan melibatkan Asuna dalam bahaya. Sebagai bentuk rasa berterima kasih, Asuna pun menata rambut dari Mito biar sama seperti rambut miliknya. Hari pun berganti. Sesuai kesepakatan, setiap naik level maka mereka akan berganti tempat untuk melakukan leveling. Di sana mereka memilih pergi ke sebuah medan tebing, di mana terdapat monster Nepenthe yang berwujud tanaman pemakan manusia. Sebelum melakukan penyerangan, Mito memberitahu Asuna untuk tidak menghabisi Nepenthe yang ada buah di kepalanya. Karena jika buahnya meledak, maka akan mengeluarkan asap yang berfungsi untuk memanggil teman-temannya. Oke, aku akan berhati-hati, ucap dari Asuna. Seperti kata pepatah Jawa mengatakan kalau ora gelut ora urip, di sini mereka pun langsung membunuh monster Nepenthe dengan mudahnya. Di waktu yang sama saat sedang baku hantam, Mito tak sengaja melihat ada monster yang sangat langka yang jarang muncul di lantai pertama. Jika berhasil mengalahkan monster langka tersebut, maka akan mendapatkan drop item yang langka juga. Karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Mito pun menyuruh Asuna untuk melawan monster Nepenthe, sementara ia akan membunuh monster langka itu. Supaya Mimin bisa mudah menyebutnya, kita sebut aja ini tikus berdasi ya. Meski tikus berdasi tergolong monster lemah, tapi kemampuan menghindarnya sangat merepotkan. Bukan hanya kemampuan menghindarnya saja, tikus berdasi ini selalu mengeluarkan ekspresi yang bikin pengen mukul. Setelah berjibaku dengan effort yang cukup keras, akhirnya Mito pun berhasil mengalahkan tikus berdasi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa monster langka akan mengeluarkan drop item yang langka,
Drop item itu adalah senjata rapier yang bernama Windflow. Setelah mendapatkan drop item langka, Mito pun segera pergi ke tempat Asuna berada. Saking asiknya baku hantam, tak sengaja Asuna menyerang monster Nepenthe yang ada buah di atas kepalanya. Seperti kata Mito tadi, jika Nepenthe mengeluarkan asap, maka otomatis akan memanggil semua temannya. Benar saja, kawanan Nepenthe langsung menyerang Asuna. Mito yang sudah berjanji tidak akan melibatkan Asuna dalam bahaya, langsung segera bergerak untuk melindunginya. Namun sayangnya Mito selalu dihalangi oleh monster Nepenthe. Bahkan Mito sampai jatuh ke jurang karena ditarik oleh monster Nepenthe. Asuna yang sudah dikerubuti oleh monster kini hanya bisa berjuang sampai Mito datang. Di saat yang sama Mito juga harus berjuang melawan monster Nepenthe untuk bisa pergi ke tempat Asuna. Namun sayang sekali karena jalan telah diblokir oleh kawanan Nepenthe. Melihat bar darah Asuna yang sudah merah, Mito pun langsung shock bukan main. Tidak ingin melihat temannya mati, ia pun membuat keputusan untuk langsung mengeluarkan Asuna dari partinya. Lalu Mito pun pergi dari tempat itu. Anjir, kok berkhianat sih? Tapi kita tengok aja lah dulu. Mengingat party yang mati dalam gua dan Mito mengeluarkannya dari party, Asuna langsung kena mental. Kalau dilihat dari sudut pandang Asuna, Mito ini telah mengkhianatinya. Di waktu bersamaan saat Mito meninggalkan party, tiba-tiba saja ada monster Giant Ankylosaurus yang muncul dan langsung menyerang Asuna. Asuna merasa putus asa karena HP-nya tinggal 1 batang dan pedangnya sudah terhempas. Kini Asuna hanya bisa pasrah dengan keadaan. Namun ketika monster Giant Ankylosaurus akan memakan Asuna, secara tiba-tiba muncul player misterius di sana. Player itu langsung membabat monster itu tanpa ampun. Selang-seling-selang-selong, singkat cerita monster itu berhasil dikalahkan. Terlihat player misterius itu tak butuh waktu lama untuk bisa mengalahkan monster Giant Ankylosaurus. Dan ternyata player itu adalah pendekar pedang berwajah tampan, yaitu Kirito. Lebih tepatnya Kirito yang ini adalah Kirito sebelum cerita anime Sword Art Online season 1-nya. Kita bisa lihat sifatnya yang begitu berbeda karena Kirito ini tak bisa berbicara di depan wanita. Ia malah kelihatan gelagapan saat di depan Asuna. Bahkan saat mau memasukkan pedangnya saja sampai kesusahan. Begitu juga dengan Asuna yang masih terlihat syok karena hampir meninggoy. Dirinya kini hanya bisa terdiam membeku sambil memandang Kirito. Supaya Asuna bisa selamat, Kirito memberikan potion dan peta sebagai rute untuk kembali ke kota. Nah, cabut dah Kirito. Sampainya di kota dalam keadaan lelah, Asuna pun langsung mencari tempat untuk beristirahat. Keesokan harinya, Asuna yang sedang berjalan mendengar keluh kesah dari para player di sekitarnya. Ia mendengar kalau baru 3 minggu semenjak game kematian ini dimulai, sudah ada 1.800 lebih player yang telah pindah server ke alam lain. Terlebih lagi, untuk bisa logout dari game ini harus menyelesaikan 100 lantai, yang hingga saat ini 1 lantai pun belum berhasil ditaklukkan. Asuna yang kini sudah putus asa langsung mengubah cara berpikirnya. Daripada mencari cara untuk bertahan hidup, alangkah baiknya ia memilih bagaimana cara untuk mati. Tanpa perlu berpikir panjang, Asuna langsung menjual beberapa item yang ada di penyimpanannya. Menggunakan uang hasil jual item, Asuna membeli pedang, jubah, dan beberapa potion. Setelah semua sudah siap, Asuna langsung melakukan farming untuk meningkatkan levelnya. Karena saking terbawa emosinya, Asuna sampai melakukan farming hingga 4 hari tanpa istirahat. Di waktu yang sama saat Asuna sedang beristirahat, ternyata Kirito juga berada di sana. Asuna yang menggunakan jubah membuat Kirito tak mengenalinya. Melihat Asuna yang kelelahan, Kirito pun menyarankan untuk tak farming secara berlebihan. Sebab bagi seorang solo player, satu kesalahan kecil saja akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Setelah mendapatkan nasihat dari Kirito, bukannya mengerti, Asuna malah bilang kalau pada intinya semua player ditakdirkan untuk meninggoy. Mengingat dalam waktu 3 minggu saja sudah tercatat lebih dari 1.800 player yang telah pindah server, bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa melakukan boss lantai 1. Kapan sampai 100 coba nih kalau nggak karena kemajuan kayak gini. Setelah Asuna selesai berkata begitu, tubuhnya langsung pingsan karena kecapean. Karena merasa nggak enak meninggalkan seorang sendirian dalam dungeon, Kirito pun memindahkan Asuna keluar. Asuna yang sudah sadar langsung bertanya kenapa kau tak meninggalkan dirinya saja. Kirito pun menjawab kalau dia hanya ingin data map yang Asuna miliki. Mendengar jawaban Kirito yang seperti itu membuat Asuna jadi kesal. Lalu ia memberikan data map yang Kirito inginkan. Sebelum berpisah, Kirito pun bilang daripada di dalam kepalanya hanya mokat, lebih baik Asuna menghadiri pertemuan yang akan diadakan hari ini. Bagus begitu daripada aneh-aneh pikirannya. Setelah itu ada pertemuan antar player yang akan membahas cara agar bisa menaklukkan bos lantai 1. Dilanjutkan dengan penyampaian kekesalan seorang player yang menuntut para beta tester untuk menyerahkan seluruh informasi yang mereka punya. Bahkan mereka harus menyerahkan semua item yang ada. Tindakan semena-mena itu berhasil dihentikan oleh seorang player yang bernama Egil.
ia memberitahu mengenai buku panduan yang bisa dibeli di toko secara gratis. Dan buku itu berisi segala informasi yang ditulis oleh para mantan beta tester. Entah itu informasi mengenai senjata, bahkan sampai bos lantai sekaligus. Kalau ada player yang nyalahin para beta tester atas meninggalnya 1800 player, ya salahkan aja diri sendiri. Karena udah ada informasi, bukannya dibaca, malah cuma dilihat doang. Player itu pun terdiam membatu dengan raut muka rada kesal. Setelah membaca segala informasi tentang bos lantai 1 di buku panduan, Diabel yang selaku pemimpin kelompok langsung meminta para player untuk membuat party. Tak butuh waktu lama, para player langsung membuat party. Akan tetapi, hal itu tak berhasil kepada Kirito dan Asuna, karena mereka sama-sama solo player soalnya. Dikarenakan syarat untuk ikut serta harus memiliki party, kini Kirito pun mengajak Asuna untuk membuat party bersamanya. Meskipun anggotanya hanya mereka berdua saja, sebenarnya Asuna masih trauma karena Mito meninggalkan ia begitu saja. Namun karena tak memiliki pilihan, mau tak mau ia menerima bergabung dengan party Kirito. Di sini Asuna juga melihat Mito dengan party barunya. Tapi ya udahlah, bodoh amat. Malam pun tiba. Sebelum menaklukkan bos lantai 1, di sini para player mengadakan pesta. Karena biasanya solo player, Asuna dan Kirito hanya duduk mojok dua sembari memakan roti. Di saat suasana sudah pas, Kirito pun bertanya, kenapa Asuna bekerja keras seorang diri bagaikan kuda? Asuna pun menjawab, daripada mati membusuk terdiam, lebih baik ia bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah mendengar jawaban Asuna, Kirito langsung bilang kalau ia tak akan membiarkan anggota partinya mati terbunuh. Untuk mencegah hal itu terjadi, di sini Kirito membahas soal bos lantai yang akan dilawan. Mengingat Kirito merupakan mantan beta tester, supaya informasi ini tidak bocor, Asuna pun diajak ngobrol ke tempat sepi. Salah satu tempatnya adalah penginapan pribadi Kirito. Udah tempatnya sepi, suasananya bagus, tidak ada orang, dan juga ada bak mandi di sana. Mendengar terdapat bak mandi, membuat Asuna pun ingin segera ke penginapan milik Kirito. Jadi ceritanya setelah ditinggal Mito, Asuna sampai sekarang belum mandi sama sekali. Tapi masih wangi lah, Mimin udah cium kok. Dan benar saja, sampainya di rumah, Asuna pun langsung segera mandi di kamar mandi. Meski awalnya Asuna merasa was-was karena Kirito laki-laki, tapi ya biarin aja lah, yang penting bisa mandi. Setelah selesai mandi, tak disangka Kirito dari tadi berada di pojok pintu kamar mandi. Entahlah, kita nggak tahu niat aslinya Kirito itu apa. Tapi Kirito langsung memberikan senjata rapier untuk Asuna. Karena belum terlalu larut malam, Kirito mengajak Asuna ke pandai besi untuk menempa pedang rapier supaya statistiknya meningkat. Asuna bertanya kenapa Kirito memberikan rapier ini kepadanya. Kirito menjawab kalau ia lebih menyukai pedang berat, sedangkan rapier ini adalah jenis pedang yang sangat ringan. Tapi di sisi lain, rapier sangat cocok untuk player bertipe kecepatan. Yang kedua sama seperti yang Kirito katakan, bahwa dirinya tak akan membiarkan anggota partinya mati. Dan yang terakhir, gara-gara Kirito lah semua player jadi menderita. Karena ia tak memberikan seluruh informasi yang dimiliki kepada semuanya. Karena merasa senasib, Asuna bercerita mengenai temannya yang bernama Mito, di mana mereka berdua adalah sahabat di dunia nyata. Tapi ia malah berkhianat setelah mengalahkan monster tikus berdasi. Mendengar terdapat sebuah kejanggalan, Kirito pun langsung bertanya mengenai kronologi kejadiannya. Nah, Asuna cerita deh. Singkatnya, setelah mendengar cerita Asuna, Kirito pun berspekulasi bahwa Mito tak benar-benar mengkhianatinya. Dikarenakan alasan Mito mengincar monster tikus berdasi yakni untuk mendapatkan drop item rapier. Lalu, rapier itu akan diberikan kepada Asuna. Gampangnya Mito ingin memberikan hadiah untuk Asuna. Mendengarkan hal itu, membuat Asuna langsung menjadi tenang. Besokan harinya, tiba saat di mana penaklukan bos lantai 1. Ketika sampai ke ruangan bos, ternyata sama seperti yang dijelaskan pada buku panduan. Pada lantai 1 terdapat bos yang bernama Ilfang the Cobalt Lord. Aduh, namanya susah amat tuh. Karena mengikuti buku panduan, membuat mereka dapat memojokkan bos lantai 1 dengan sangat mudahnya. Masih sama seperti informasi pada buku panduan, ketika HP bos lantai menyisakan 1 bar darah, maka bos itu akan mengganti pola serangan. Diabel yang merupakan salah satu mantan beta tester ingin melakukan lasit kepada bos lantai. Ia melakukan itu supaya mendapatkan drop item yang langka. Biar dapat drop item langka sendiri itu, egoisnya emang bukan main. Ketika bos lantai mengganti pola serangan, ternyata senjata yang dia pakai dibuang begitu saja. Di mana pada buku panduan tidak dijelaskan kalau bos lantai akan mengganti senjatanya menjadi katana. Kirito yang tahu pasif senjata itu langsung menyuruh Diabel untuk segera mundur. Namun seperti kata gamer sejati, kalau drop item is number one, membuat Diabel pura-pura tak mendengar ucapan dari Kirito. Dikarenakan pasif dari katana itu memberikan efek stun ke lingkungan area sekitar, hal itu membuat Diabel yang berada di sekitarnya pun jadi tak bisa bergerak. Dan dengan sangat santainya bos lantai pun melibas Diabel dengan cukup brutal.
Kirito yang melihat HP dia tersisa 1 garis langsung segera pergi untuk memberikan potion. Oi, minum nih. Ini beta tester ya. Tolong lindungi mereka semua. Yo, minum dulu nih potion boy. Aku serahkan mereka semua kepadamu. Ini minum aja apa sih? Celing, hilanglah dia. Beberapa player yang tidak terkena efek stun langsung kembali untuk menyerang. Terlihat Mito dan Asuna menghajar para mini kobold. Nah, Kirito malah sedang asik gelut dengan bos lantai. Udah kayak preman XP lane di Mobile Legends. Tepat setelah efek stun menghilang, semua player pun ikut menyerang mini kobold. Melihat teknik pedang yang sama seperti temannya, membuat Mito mengira kalau player itu adalah Asuna. Padahal orang itu memang Asuna sendiri sih. Menyadari kalau Asuna ternyata masih hidup, dengan cepat Mito pun ingin meminta maaf. Namun bukannya balas dendam seperti Lord Kearu, Asuna justru memaafkan Mito. Karena mau bagaimanapun sudah sewajarnya manusia melarikan diri ketika sudah terpojok. Jadi istilah katanya manusiawi lah. Kirito yang masih sibuk gelut dengan bos monster, ia pun meminta bantuan karena sudah mulai kerepotan. Asuna pun segera pergi untuk membantunya. Namun sebelum itu, Mito memberikan rapier yang bernama Wind Floweret, di mana rapier ini adalah drop item dari monster tikus berdasi. Sama seperti spekulasi Kirito, rupanya tujuan Mito mencari drop item langka yakni untuk memberikan hadiah kepada Asuna. Mulai dari sinilah Asuna benar-benar memaafkan Mito. Clang. Singkatnya, dengan menggabungkan serangan dari Kirito, Asuna, dan Mito, pada akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan Ilfang the Kobold Lord selaku bos lantai 1. Ngomong-ngomong di sini Kirito melakukan last hit nih, hingga ia mendapatkan drop item. Karena mereka berhasil mengalahkan bos lantai, para player jadi merasa bahagia, tapi tak lama kemudian terdapat satu player yang berkata sambil berteriak, "Kenapa Kirito membiarkan Diablo mati? Kenapa Kirito bisa tahu pola serangan dari bos top monster? Kenapa tak memberitahu sebelumnya? Why Kirito, why coba?" Suasana menjadi semakin keruh karena ada salah satu player bilang kalau Kirito adalah mantan beta tester. Waduh, ketahuan deh. Ngomong-ngomong, saya karakter. Perasaan di season 1 Mimin kagak lihat deh. Coba Mimin tonton lagi coba. Oh, rupanya ada deh, tapi di cerita Sao yang lainnya. Buat yang belum tahu silakan aja nonton langsung aja ya. Malas jelasin bodo amat lah. Tak lama setelah itu, para player menyuruh semua mantan beta tester untuk menampakkan dirinya. Bahkan parahnya, Asuna juga dituduh sebagai mantan beta tester. Kirito yang ingin melindungi Asuna dan para beta tester lainnya, seketika langsung berakting jadi seorang wibu-wibu psikopat. Sembari mendengarkan lagu Tokyo Ghoul nih. Oh shit yo. Maksudnya sembari menggunakan drop item dari bos lantai ya. Kirito pun bilang kalau dirinya ini lebih hebat dari para mantan beta tester. Bahkan Kirito mengaku sudah pernah menaklukkan beberapa lantai hingga tahu segala jenis monster, skill monster, dan senjata dari berbagai bos lantai yang ada. Mendengar akan hal itu, mulai dari sinilah para player menyebut Kirito sebagai beater, gabungan dari beta tester dan juga cheater. Loh kok cheater, kenapa ya? Karena Kirito mengetahui begitu banyak informasi tapi nggak dibagikan atau malah digunakan untuk dirinya sendiri. Egois dah intinya dah, biar gampang. Asuna yang tahu kalau Kirito mengatakan hal seperti itu untuk melindunginya dan para mantan beta tester, langsung ingin pergi ke tempat Kirito sekarang berada. Namun sebelum itu, Mito yang masih merasa bersalah ingin minta maaf secara langsung ke Asuna. Dengan cepat Asuna berkata kalau kamu tak perlu meminta maaf karena saat ini Asuna telah memiliki tujuan. Tujuannya itu berpetualang bersama dengan Kirito. Cerita beralih ketika Asuna bertanya kenapa Kirito bisa tahu tentang nama aslinya. Kirito bisa tahu karena melihat dari bar darah yang ia lihat saat mereka menjadi satu party. Tepat saat Asuna dan Kirito akan melanjutkan petualangan, muncul sosok misterius yang mengikuti mereka dari arah belakang. Seperti orang ini adalah informan yang ditugaskan untuk mengumpulkan segala informasi tentang para player. Dan selesai deh. Oh iya, sekedar informasi kalau ada sequelnya nih. Untuk ceritanya masih belum jelas sih, tapi yang penting bakal ada kelanjutannya. Sambil menunggu Sao Progresif Part 2 rilis, kalian bisa nonton seluruh pembahasan alur cerita anime lainnya di channel ini. Kalian tinggal klik aja nama channel ini. Jika berkenan boleh juga untuk subscribe, lalu menuju ke bagian video, dan silakan nikmati alur cerita anime yang kalian inginkan. Atau biar gampang cek aja di playlist channel ini. Dan mungkin sampai di sini aja pembahasan alur cerita anime Sword Art Online Progresif. Oshinaki Yoru no Aria. Oke segitu aja, akhir kata salam wibu aku.